Allah sudah 90% lah kesadaran Sudah dan paham. pengetahuan tentang pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pemilih. Berjumpa kembali dengan saya Ira Rina Risnawati dalam acara talk show KPU Gubernur Menyapa dari Sapa Jadi Tahu. Seperti biasa, kami akan menemani Jumat pagi Anda dengan berbincang-bincang menarik seputar kepemiluan. Nah, pada hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai partisipasi perempuan dalam membangun demokrasi elektoral yang kuat dan bertanggung jawab. Dan kami telah mengundang narasumber dari Fatayat Nahdlatul Ulama Kebumen, Ibu Siti Mardiah SSI MPD. Selamat pagi Ibu Siti Mardiah. Selamat pagi Mbak Ira, dan selamat pagi juga semua sahabat-sahabat pemilih. Sehat ya? Ya, alhamdulillah. Ibu juga sehat ya? Alhamdulillah. Ini Ibu Siti Mardiah itu ketua Fatayat nih. Ya. Periode kedua, kemarin periode pertama 2015-2020 diamanai kembali untuk 2021 sampai 2026. Oh, 2026. Okay. Terus kemudian kesibukannya Bu Mardiah selain di Fatayat ini apa, Bu? Selain di Fatayat, kami keseharian di Kementerian Agama Kabupaten Kebumen sebagai penyuluh agama Islam. Penyuluh agama Islam. Itu berkantor di Kemenag gitu? Iya, kalau di kabupaten, di Kemenag, di wilayah binaan kami diberi SK untuk wilayah Kecamatan Adimulyo dan Kecamatan Sempor. Adimulyo sama kecamatan. Berarti sering ke wilayah ya, Bu ya? Iya, karena memang kita tenaga lapangan untuk membangun bersama masyarakat dengan bahasa agama. Oh gitu. Baik Bu, seperti yang tema kita tadi, partisipasi perempuan. Kita akan berbincang tentang itu ya Bu ya. Partisipasi perempuan dalam membangun demokrasi elektoral yang kuat dan bertanggung jawab. Menurut Ibu, seberapa besar pengetahuan dan kesadaran kaum perempuan, terutama Fatayat muda ya, di Kebumen itu terkait demokrasi elektoral atau pemilu lah istilahnya? Iya. Kalau menurut kami untuk kaum perempuan umumnya ya, yang tua-tua ya memang masih minim gitu. Kadang kalau yang muda-muda juga kadang cuek gitu. Kalau khususnya Fatayat, insya Allah kami sudah memberikan edukasi, informasi, juga pengkaderan terkait pemilu. Sering kami juga diajak oleh KPU juga ya, juga dinas terkait untuk sosialisasi tentang pentingnya pemilih perempuan. Jadi insya Allah sudah 90% lah kesadaran sudah dan paham pengetahuan tentang pemilu. Ya, apalagi mereka juga sebagian besar terlibat di kepanitiaan juga sebagai panwas maupun sebagai yang TPS itu petugas di TPS, ada relawan Demokrat juga demokrasi. Gitu. Berarti dari Fatayat ini banyak ya Bu yang ikut berpartisipasi dalam pemilu ya Bu ya. Kalau pemilih sudah pasti, kalau insya Allah sudah banyak ya Bu dari Fatayat. Terus penyelenggara itu tadi yang disampaikan Ibu ya. Terus kalau yang dari kontestan ada nggak Bu yang dari Fatayat itu? Dari kontestan juga ya ada. Caleg gitu. Kalau kita kan netral ya, kita serahkan ke teman-teman, silahkan semangat untuk bisa berpartisipasi mencalonkan sebagai calon wakil rakyat. Sudah, jadi mereka di masing-masing partai kita tidak mengikat harus partai ini, silahkan yang penting sesuai dengan visi dan misi organisasi kita. Gitu. Ada pendataan mungkin Bu dari itu Fatayat terkait misal ada yang nyalek siapa aja kayak gitu, ada pendataannya? Ya ada untuk banyak ya Bu yang ikut. Ya memang belum memenuhi secara kuota karena memang Fatayat juga terutama di Kebumen ini masih agak tertinggal untuk aktifnya. Kemarin sudah
lama agak vakum sebelum periode saya sih hanya meneruskan perjuangan para pejuang Fatayat yang sebelumnya, tapi memang karena usia Fatayat itu sedang usia produktifnya Mbak Ira, jadi 20 sampai 45 tahun. Kalau yang belum menikah mereka masih aktif kuliah atau kerja, kalau enggak ya mereka hamil muda, hamil tua, punya anak kecil-kecil gitu, mereka masih banyak yang secara ini ekonomi juga belum mapan, secara keluarga ya masih repot gitu untuk bisa mengasuh dan mendampingi anak-anaknya mereka. Baik sahabat pemilih, perbincangan kita sangat menarik, tapi kita akan break sejenak dan kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kembali lagi dengan saya dan Ibu Siti Mardiah dalam acara talk show KPU Kebumen Menyapa dari Sapa Jadi Tahu. Bu Siti, tadi kita sudah berbincang-bincang ya mengenai partisipasinya ya Bu. Terus kemudian ini dari data yang kami miliki, jumlah pemilih laki-laki dan juga jumlah pemilih perempuan itu kan hampir seimbang ya Bu ya. Tapi dalam penggunaan hak pilih di TPS itu kebanyakan tuh perempuan yang datang Bu itu. Nah, menurut Ibu itu perempuan-perempuan itu sadar nggak sih akan hal ini, bahwa suara mereka itu sangat berarti dalam menentukan hasil suara kayak gitu? Atau mereka hanya datang ke TPS kemudian pulang gitu, atau mereka sudah paham kayak gitu? Kalau menurut pengamatan kami akhir-akhir ini mereka menyadari kok bahwa suara saya itu sangat penting. Pemimpin yang mereka pilih yang akan membawa masa depan mereka. Istilahnya siapa lagi yang mau mendukung keberhasilan pemilu itu kalau bukan mereka. Apalagi rata-rata mereka itu sudah tahu inilah gadget itu untuk HP, informasi melalui HP, melalui televisi, bagaimana pentingnya datang ke TPS untuk memilih, begitu pentingnya suara mereka untuk memilih pemimpin yang hebat, yang sesuai dengan hati nurani mereka, akan membawa masa depan di daerah mereka, yang misalkan pilkada ya di daerah Kebumen, ya pilpres di negara kita juga membawa masa depan seperti itu. Insya Allah mereka sudah menyadari pentingnya untuk memilih. Termasuk fatayat-fatayat yang di pelosok-pelosok kayak gitu Bu? Iya, karena dengan kemajuan informasi dan dari sosialisasi KPU tentunya juga kami juga dari organisasi berusaha memberikan pendidikan, ya edukasi, pengkaderan juga, diantaranya bagaimana peran sebagai seorang perempuan. Ya kita tahu kan perempuan itu adalah tiangnya negara, itu pendidik pertama dan paling utama di keluarga. Dan keluarga itu institusi terkecil namun terpenting dalam sebuah masyarakat. Maju mundurnya negara ini tergantung bagaimana kualitas keluarganya. Fatayat usia 20 sampai 45 tahun kan sedang produktifnya, harus bisa mendampingi anak-anaknya, juga berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat juga. Saya termasuk ikut berpartisipasi dalam pemilu ya. Dalam pemilu, tidak hanya sebagai pemilih juga, mereka sebagian besar rata-rata juga sebagai penyelenggara panitia dan juga pengawas. Iya baik Bu. Berarti ada kajian khusus gitu ya dari Fatayat gitu terkait dengan membahas tentang hal tersebut kayak gitu ya Bu ya? Iya, jadi ada di Fatayat kan ada 7 bidang, diantaranya ada bidang hukum, politik, dan advokasi. Juga ada bidang pengkaderan untuk nanti teman-teman ya sahabat-sahabat, kalau istilahnya di Fatayat itu sahabat-sahabat Fatayat berani untuk bisa mencalonkan juga, jadi kontestan gitu. Silahkan memilih partai yang mana, yang penting sesuai dengan visi misi organisasi kita.
Baik Bu, tadi kita sudah membahas mengenai partisipasi Fatayat yang sudah bagus ya Bu ya. Alhamdulillah ya. Tapi terkait dengan kontestan, tadi Fatayat sudah ada yang mencalonkan ya Bu? Iya, sudah Sudah ada beberapa. yang berani ya, beberapa. Dan kita tahu bahwa ada kebijakan dalam pencalonan legislatif ya, terutamanya itu mengharuskan ada keterwakilan perempuan minimal 30% Bu. Iya. Nah itu namun realitanya itu perempuan yang menjadi wakil di legislatif itu kurang dari 30% Bu. Ini menurut Ibu bagaimana ini tanggapannya Ibu nih? Iya, memang kami dari Fatayat juga banyak yang belum berani gitu, selain karena mereka masih minim ya Bu. keberanian untuk menjadi kontestan itu perlu ada training tersendiri gitu istilahnya, karena memang menurut kami itu budaya patriarki yang kental itu kita ya. Jadi kentalnya budaya patriarki menyebabkan perempuan ini agak tertinggal dalam mengakses kesempatan yang sama terhadap sumber daya produktif ya. Itu juga perempuan Indonesia ini mengalami kekurangan dalam hal modal juga, karena selama ini yang kita tahu kalau nyaluk kan ya modalnya tidak hanya secara fisik dan mental, tapi uangnya juga ini harus banyak juga. Ini ada maskulinitas partai politik juga ya. Jadi praktek yang berlaku itu di masyarakat luas pada akhirnya ini berdampak pada cara-cara parpol beroperasi. Tuh misalkan mulai penataan panggung, sistem, terus apa namanya itu kampanye, sistem budaya yang dibangun di dalam partai politik lebih ke maskulinitas, kayaknya seolah-olah perempuan itu belum gitu ya. Iya, ini untuk laki-laki kayak gitu ya. Itu termasuk kentalnya budaya patriarki, maskulinitasnya partai politik, juga ada hambatan pribadi dan psikologis untuk kurangnya keterampilan politik dan kepercayaan diri itu untuk menjadi wakil, apa saya pantas ya gitu, karena merasa masih sangat minim pengetahuannya, pengalamannya, terus persepsi politik sebagai hal yang kotor, itulah politik kotor, males kayak gitulah, nanti gontok-gontokan dan sebagainya, yang tadinya saudara jadi musuh, yang tadinya sahabat jadi terputus silaturahmi dan kayak gitu. Kadang ketika image seperti itu yang membuat mereka takut ya, juga tanggung jawab mereka perempuan muda ya, karena tadi saya sampaikan usia produktif kan 20 sampai 45 tahun, mereka masih merasa harus bertanggung jawab mendampingi anak-anak di keluarga ya. Itu beberapa hambatan pribadi dan psikologis yang dialami oleh perempuan dalam berpartisipasi politik itu. Menurut kami itu jadi hal-hal yang itu yang perlu kita bangun terus, bahwa kita perlu keterwakilan perempuan di partai politik. Kadang 30% itu hanya sebagai pelengkap ya untuk sing penting nanti sudah ada perempuan daftar 30% kayak gitu. Secara SDM kadang nggak begitu diperhatikan. Terus nomor urutnya ya di nomor urut belakang. Ketika kampanye mungkin yang nggak begitu gencar, yang digencarkan ya nomor urut 3 ke sana gitu, laki-laki kayak gitu. Mungkin kayak gitu Mbak Ira. Ya. Baik Bu, berarti ini tadi terkait dengan hambatan budaya patriarki, terus kemudian belum diprioritaskannya perempuan dalam politik kayak gitu, terus maskulinitas partai politik gitu ya Bu. Terus apa upaya yang harus kita lakukan untuk mengatasi kondisi-kondisi yang Ibu sebutkan tadi itu, secara umumnya gimana Bu? Ya, kalau menurut kami memang pendidikan politik perempuan itu sangat penting. Tuh, jadi tidak terkesan selama ini wong wadon ki ning kasur dapur lan sumur gitu. Tidak sekedar itu. Jadi
bagaimana pentingnya perempuan berpolitik itu ya. Jadi pendidikan politik perempuan itu perlu diperkuat ya, sebagai langkah awal membuka kesadaran perempuan terkait hak dan peran di politik gitu. Terus yang upaya kedua itu advokasi penguatan aturan keterwakilan perempuan dalam undang-undang pemilu itu Mbak, yang 30% itu ya, itu di pilkada, di undang-undang partai politik dan regulasi terkait itu perlu ada advokasi lanjut. Untuk yang upaya ketiga itu bisa pembenahan sistem rekrutmen untuk rekrutmen perempuan dalam penyelenggaraan pemilu ya, juga kaderisasi partai ya. Jadi masing-masing partai kaderisasinya tidak hanya laki-laki, perempuan juga harus direkrut untuk menjadi calon-calon legislatif agar lebih berperspektif gender lah ya, ramah terhadap perempuan tentunya. Jadi nanti ketika ada pilkada, pemilu tidak sekedar untuk memenuhi persyaratan itu dan tidak dinomor sekiankan perempuan. Terus juga selanjutnya kita harus bisa mendorong aturan dan kebijakan pendanaan politik khususnya untuk penyelenggaraan pemilu atau pilkada ya. Jadi mendorong aturan dan kebijakan pendanaan politik dari negara khususnya ini untuk perempuan. Terus terkait dengan Fatayat sendiri gimana Bu? Ya, kami berusaha untuk merekomendasi ketika ada partai yang melamar, menanyakan kader untuk dikader di partai politik, juga kita bekerja sama dengan dinas terkait, bisa ya KPU, lewat PKK, lewat organisasi perempuan yang lain, misalkan Dharma Wanita, kita di rutinan Fatayat juga kita pengkaderan, ada latihan kader dasar, ada latihan kader lanjut, ada TOT, juga kajian-kajian baik itu secara offline maupun online untuk bisa memperkuat kapasitas perempuan dalam penyelenggaraan pemilu tadi ya, sebagai pemilih yang aktif, penyelenggara, dan juga bagaimana ia berkontestan, menjadi kontestan dalam partai politik. Dan kami harap juga mungkin untuk media itu mempublikasikan kinerja yang dewan-dewan perempuan yang hebat-hebat, yang baik-baik lah, untuk memotivasi ya perempuan-perempuan lain untuk bisa proaktif ya, terlibat dan untuk membangun kepercayaan publik bahwa ini loh, perempuan itu juga bisa, pantas, dan memang penting diperlukan di dalam dunia perpolitikan itu gitu. Ya. Jadi kita berusaha mendukung bagaimana memang benar-benar perempuan itu bisa terwakili, karena memang semuanya lahir dari perempuan kan ya Mas, ya kita nggak ada presiden yang lahir dari laki-laki. Semuanya lah, itu pentingnya perempuan sebagai pendidik pertama dan utama, diantaranya juga di partai politik sangat diperlukan juga, biar nggak terlalu garang, perlu kelembutan juga. Lemah lembut dari perempuan. Ya, kemudian tentang ini Bu, problem demokrasi elektoral
yang dialami bangsa Indonesia kan baik saat pemilu maupun Iya. pemilu kada atau bahkan pemilu kepala desa ya Bu. Iya. Itu biasanya kan ada politik transaksional negatif atau money politik gitu ya Bu, Iya. isu sara, hoax dan lain-lain kayak gitu. Nah menurut Ibu itu sebagai ketua Fatayat dalam membangun pengetahuan dan pemahaman kepada para Fatayat bahwa hal itu sangat mencederai kualitas pemilu atau pilkada itu gimana Bu? Ya, memang kita berusaha untuk mencegah hal seperti itu ya lewat pengkaderan juga. Itu sudah 50% lebih kita mengadakan latihan kader dasar. Kalau di tingkat PC kita sudah 2 kali LKD, latihan kader dasar, juga ada LKL kemarin 2019 2020 rencana mau TOT, tapi ternyata terus pandemi, sehingga kemarin yang TOT hanya baru saya dan sekretaris ke Jepara, ikut kota lain karena memang di Kebumen waktu itu juga belum bisa mengadakan. Jadi latihan kader itu diantaranya kita juga sampaikan bahwa politik uang dan sebagainya itu yang hoax, isu sara itu ya marilah kita cegah bersama-sama gitu loh. Juga disampaikan ke kader-kader yang lain sampai anak ranting. Insya Allah dengan terus kita berusaha sosialisasi seperti itu juga tentunya harus didukung oleh yang lainnya termasuk KPU gitu ya, dan disampaikan aturan-aturannya, sanksinya juga perlu dipertegas dan laporan-laporan mungkin perlu ada laporan online gitu iya apa enggak untuk laporan misalkan ada pelanggaran ada nanti wadahnya ada di Bawaslu kayak gitu. Iya monggo insya Allah sebagian teman-teman karena selain jadi pemilih juga penyelenggara dan ada juga yang jadi pengawas juga dari teman-teman Fatayat ya. Mungkin ke depan ini bentar lagi pemilu 2024 Fatayat mungkin ada pengajian-pengajian bisa itu Bu edukasi seperti itu mungkin. Ya itu selalu kami sampaikan, silahkan sahabat harus berani selain sebagai pemilih, sebagai panitia pengawas juga ayo bagi yang memang mampu dan berusaha untuk ikut membangun. Iya, nanti bisa menjadi dewan ataupun wakil kita di DPR itu. Ya, insya Allah. Nih sedang berusaha Mbak untuk memompa keberanian mereka ikut kontes di dunia politik. Gitu. Iya, menarik sekali. Baik Bu, ini terkait juga tadi kan pemilu 2024 sudah dekat ya Bu ya. Bagaimana ini harapan Ibu secara umum pada kaum perempuan khususnya kayak tadi kan jadilah kontestan atau ikut berpartisipasi gitu. Itu di kalangan Fatayat NU agar penyelenggara pemilu serentak 2024 itu berjalan lancar, aman serta menghasilkan pimpinan dan wakil rakyat yang berkualitas itu. Harapannya Ibu bagaimana gitu? Ya, kami sangat berharap semua komponen yang terkait memang benar-benar bekerja serius, fokus, sesuai aturan. Untuk sahabat-sahabat Fatayat, monggo silahkan berpartisipasi aktif sebagai pemilih ataupun penyelenggara, pengawas, syukur bisa menjadi kontestannya juga. Karena memang keterwakilan perempuan itu sangat diperlukan, sebagaimana kita tahu bahwa perempuan itu adalah tiangnya negara. Perempuan sebagai pendidik pertama dan paling utama dalam keluarga. Kami pimpinan Fatayat itu memang bukan merupakan organisasi politik. Kita ormas keagamaan, netral. Jadi silahkan memberikan peluang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat Fatayat untuk bisa berpartisipasi dalam pemilu 2024. Mau memilih menjadi yang penyelenggara atau pengawas,
ya pemilih aktif, kontestan juga kami bebaskan, silakan ke partai yang sesuai dengan visi misi kita tentunya. Iya, baik. Terima kasih Bu Siti Madya sudah Ya. bersedia hadir dan sharing sama kita terkait dengan partisipasi perempuan ya Bu ya. Ya. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa berbincang-bincang lagi ya Bu ya. Ya. Terima kasih juga atas Oke. kesempatan yang diberikan. Ya, kami juga sedang belajar, mari bareng-bareng bersama-sama semoga kedepannya lebih baik. Yeah. Partisipasi perempuan semakin hebat, semakin menjadi yang sudah menjadi wakil pun bisa menjadi wakil yang benar-benar membawa aspirasi rakyat, sehingga membawa kesejahteraan semuanya. Amin, amin. Ya. Baik sahabat pemilih, demikian tadi talkshow kita hari ini bersama dengan Ibu Siti Madya, SSI MPD, Ketua Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Kebumen. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan untuk sahabat pemilih dimanapun berada. Kami tidak bosan untuk mengingatkan kepada sahabat pemilih untuk selalu menerapkan 5M karena pandemi COVID masih belum berakhir. Nantikan sapaan kami selanjutnya dalam acara talkshow KPU Kebumen Menyapa dari Sapa Jadi Tahu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube KPU Kebumen. Saya Ira Dina Risnawati, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.